Shalom saudara-saudara kami yang terkasih, dengan penuh syukur kepada Tuhan, kami bersyukur kami bisa bertemu kembali dengan saudara-saudara kami yang terkasih. Kembali kami mengingatkan Bapak Ibu saudara-saudara kami bahwa ibadah tengah minggu online hadir 2 kali seminggu setiap hari Selasa dan Kamis pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Kami berharap saudara-saudari sekarang dalam keadaan baik dan penuh sukacita. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema menemukan jodoh di dalam Tuhan. Kita mengingat dalam Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Mari kita serahkan hidup kita, kegelisahan kita di dalam Tuhan melalui ibadah kita hari ini. Kita siap menerima berkat-berkat Tuhan saat ini. Bapak Ibu saudara-saudari kami yang terkasih, kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa yang berada di surga, terima kasih atas kebijaksanaan-Mu yang melampaui pemahaman kami. Kami datang di hadapan-Mu dengan hati terbuka dan penuh harapan. Kami memohon Engkau Tuhan untuk memberkati kami dengan jodoh yang sepadan menurut rencana-Mu yang sempurna. Bimbinglah kami Tuhan untuk mengerti bahwa cinta kami, cinta sesungguhnya adalah cinta yang berasal daripada-Mu. Latihlah kami agar kami mampu mengasihi sesama kami dengan kasih yang tulus dan penuh pengertian. Ajarkan kami Tuhan untuk saling menghormati, mendukung dan memahami satu sama lain sebagaimana Engkau mengasihi kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tahu apa yang terbaik buat kami. Berilah kami ketenangan dan kepercayaan bahwa jika pernikahan adalah bagian dari rencana-Mu untuk kami, Engkau akan membimbing kami menuju pasangan hidup yang akan membantu kami berkembang dalam iman dan mengarahkan kami menuju Engkau. Bimbinglah kami dalam menjalani persiapan sebagai pasangan masa depan. Latih kami untuk menjadi orang yang penuh kasih dan sabar dan rendah hati. Bangunlah kami sesuai sifat-sifat yang telah Engkau perbuat kepada kami. Memperkuat hubungan kami agar kami bisa bersama-sama memuliakan-Mu dalam pernikahan kami nanti. Kami juga berdoa Tuhan buat Bapak Pendeta, Bapak John Petra Samuel Tambunan yang akan membawakan firman Tuhan hari ini. Biarlah Tuhan yang selalu menjaganya dan memberkatinya. Biarlah Tuhan kasih setia-Mu memberikan ketekunan, keberanian, dan juga Tuhan kebijaksanaan untuk memimpin jemaat dengan penuh kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat keluarga dari Bapak kami ini ya Tuhan. Engkaulah yang melindungi mereka, memberikan mereka sukacita, kesehatan, dan juga Tuhan biarlah keluarga selalu dalam genggaman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Lewat gurun dunia, tak
bimbing aku yang lemah. Roti surga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Roti surga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Roti surga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah Saudara-saudari kami yang terkasih, renungan kita hari ini disampaikan oleh hamba Tuhan, Bapak Pendeta John Samuel Petra Tambunan, Pendeta GKPI Sampali Medan. Renungan kita diambil dari 2 Korintus 6 ayat 13 sampai 14. Mari kita sama-sama menerima firman Tuhan dan juga merasakan kehadiran Tuhan dalam diri kita. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas kasih karunia yang senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami akan dibekali dengan firman Tuhan yang boleh mengarahkan kami untuk tetap hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah ketika kami akan mendengarkan firman ini, damai sejahtera Tuhan dan penyertaan Tuhan hadir dan menyertai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh semakin mengerti firman yang akan kami dengarkan. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap untuk mendengarkan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Berita sukacita untuk kita pada ibadah tengah minggu saat ini. Tertulis dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian dikatakan, maka sekarang supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Demikian dikatakan. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sejak dunia ini diciptakan, Tuhan berfirman bahwa tidak baik kalau seorang laki-laki itu hidup sendiri. Lalu Tuhan menciptakan seorang perempuan baginya yang dikatakan menjadi pasangan yang sepadan. Sekilas kita nampak Bapak Ibu Saudara bahwa ketika ayat itu kita pahami, maka seolah-olah bahwa mencari jodoh itu sangatlah gampang. Karena Tuhan telah menyediakan seorang perempuan bagi seorang laki-laki. Namun pada kenyataannya, mencari pasangan itu butuh pertimbangan yang sangat matang. Ada banyak hal yang harus kita pertimbangkan ketika kita mencari pasangan dalam kehidupan kita. Khususnya bagi saudara-saudara kami, kaula muda, yang saat ini sedang mencari pasangan, atau yang sudah punya pasangan, maka firman ini akan mengajari kita bagaimana kita akan menentukan pasangan kita untuk menjadi teman hidup kita seumur hidup ini. Sebab
Ketika kita salah memilih dari sekarang, maka yang terjadi adalah penyesalan seumur hidup. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perikop ini Paulus tampil begitu dekat dengan jemaat di Korintus. Dia mengibaratkan hubungannya seperti hubungan seorang bapa dengan seorang anak. Itulah sebabnya dia mengatakan bahwa maka sekarang supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku. Dalam hal ini Paulus tampil untuk menasehati jemaat di Korintus, layaknya seorang orang tua menasehati anak. Lalu mungkin pertanyaan kita Bapak Ibu Saudara, hal apa yang terjadi di jemaat Korintus sehingga Paulus harus tampil untuk menasehati mereka dalam perikop ini? Dalam perikop ini Paulus melihat bahwa jemaat di Korintus memilih pasangan tidak lagi menurut kepada kehendak Allah, tapi mereka memilih pasangan mereka seturut dengan hati dan keinginan pribadi mereka lepas pribadi, yang menjadikan banyak keluarga pada waktu itu, keluarga yang tidak harmonis, keluarga yang menjadi berantakan karena salah memilih dalam pasangan itu. Maka dalam kondisi itu Paulus tampil untuk menasihatkan khususnya bagi warga jemaat di Korintus yang sedang mencari pasangan pada waktu itu untuk melihat atau membuka hati secara lebar-lebar. Kenapa Paulus mengingatkan supaya membuka hati lebar-lebar? Karena memilih pasangan tidak hanya didasarkan pada cinta, tapi juga harus didasarkan pada hati yang menerima dengan ikhlas, yang mengerti dengan baik bagaimana pasangan kita harus kita perlakukan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hal apa yang mendasari Paulus sehingga menyuruh jemaat di Korintus untuk membuka hati mereka lebar-lebar? Bapak Ibu Saudara, kota Korintus pada waktu itu adalah kota yang sangat berkembang, kota di mana kemerosotan moral sangat luar biasa terjadi pada saat itu. Selain daripada pusat perdagangan, kota Korintus juga dikenal pada waktu itu sebagai pusat pelacuran yang berpengaruh kepada jemaat pada waktu itu. Maka dalam kondisi seperti itu, Paulus mengingatkan dengan tegas dalam perikop ini, ayat yang ke-14 dikatakan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Bapak Ibu Saudara, lewat firman ini Paulus mengingatkan bahwa ketika mereka hendak memilih pasangan, menentukan yang menjadi pasangan hidupnya, maka hal yang pertama yang harus diingat adalah apakah pasangan yang dipilih itu adalah pasangan yang sepadan dengan dia. Bapak Ibu Saudara, dalam Kamus Bahasa Indonesia kata sepadan ini artinya tidak berat sebelah, tidak ada ketimpangan. Maka ketika Paulus mengatakan bahwa jemaat itu harus memilih pasangan yang sepadan dengan dia, Paulus mau menekankan apakah pasangannya itu sungguh-sungguh hanya bertuhankan Yesus Kristus atau masih bertuhankan Allah yang lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah sebabnya tadi Paulus mengatakan, sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan. Paulus mau menjelaskan sesungguhnya bahwa memilih pasangan itu bukan hanya persoalan apakah dia orang Kristen, tapi apakah dia betul-betul adalah orang Kristen yang telah percaya bahwa hanya Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat, bahwa dia telah memperoleh pembenaran daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Maka saudara-saudara yang saat ini sedang mencari pasangan, ataupun yang sudah punya pasangan, mari saudara evaluasi. Mari kita lihat apakah pasangan yang saat ini sudah ada atau pasangan yang hendak dicari itu
adalah benar-benar yang seiman dengan kita, yang telah mengakui bahwa hanya dalam Yesus kita memperoleh keselamatan, supaya hubungan kita itu bisa menjadi hubungan yang diberkati oleh Tuhan. Karena sesungguhnya Paulus menegaskan kenapa kita harus mencari pasangan yang seiman dan sepadan dengan kita. Karena pada perikop-perikop yang lain, Paulus juga menjelaskan bahwa tubuh kita ini adalah tubuh Kristus yang selalu berpadanan dengan Kristus Yesus. Maka ketika salah satu tubuh kita tidak berpadanan dengan Yesus, maka hidup kita menjadi hidup yang tidak seimbang dalam kehidupan. Lalu mungkin pertanyaan kita, Bapak Ibu Saudara, bagaimanakah saya menguji bahwa pasangan saya itu adalah pasangan yang sepadan dengan saya? Bagaimanakah saya menguji bahwa pasangan saya itu adalah betul-betul yang berpadanan dengan Injil Kristus? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, ujilah apakah dia adalah orang yang betul-betul cinta akan firman Tuhan. Bagaimana cara mengujinya, Bapak Ibu Saudara? Kita bisa melihat itu dari gerak tubuhnya, gestur tubuhnya. Ketika saudara-saudara mungkin mengajak dia untuk beribadah, maka perhatikanlah apakah dia adalah orang yang tekun untuk mendengarkan firman Tuhan, atau dia akan bosan ketika diperhadapkan dengan firman Tuhan. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ujilah dia. Apakah dia akan menjaga kekudusan hidupnya selama Anda menjalani proses berpacaran itu. Ibu Saudara, persoalan yang paling banyak sekarang adalah masa berpacaran bagi orang saat ini bukan lagi menjaga kekudusan, tapi lebih banyak adalah melampiaskan apa yang menjadi keinginan daging antara yang satu dengan yang lainnya. Maka saudara-saudara, firman ini mengingatkan kita bahwa Tuhan menghendaki kita hidup dengan pasangan yang seiman dengan kita, yang betul-betul mengimani bahwa hanya dalam Yesus kita akan memperoleh keselamatan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, seorang pemuda berkulit hitam jatuh cinta dengan seorang wanita yang berkulit putih. Lalu ketika pemuda ini menyatakan cinta kasihnya kepada sang wanita tadi, sang wanita itu mengatakan bahwa tidak mungkin seorang berkulit putih mampu bersatu dengan berkulit hitam. Dia mendasarkan pada firman ini ketika dikatakan tadi Bapak Ibu Saudara, pada ayat yang ke-14 tadi, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap. Bapak Ibu Saudara, itu adalah pemahaman yang salah, karena mencari pasangan bukan hanya persoalan perbedaan warna kulit, tapi mari kita lihat apa yang ada dalam dirinya, apakah dia adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Maka biarlah ketika saudara-saudara hendak mencari pasangan hidup, utamakanlah pasangan yang seiman dengan saudara, karena Tuhan akan memberkati dan menghendaki kita untuk hidup dengan orang-orang yang seiman dengan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa dalam kemajuan zaman saat ini, banyak hal dan tantangan yang akan kami peroleh, khususnya buat anak-anak Tuhan, para pemuda-pemudi yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk mencari pasangan hidup. Tapi firman Tuhan katakan, biarlah para muda-mudi saat ini boleh dengan jeli, boleh dengan hati-hati ketika memilih pasangan untuk menjadi teman hidup mereka nanti. Yakinkan dan kuatkan mereka lewat kuasa Roh Kudus, sehingga mereka boleh mencari pasangan yang sepadan, yang sungguh-sungguh percaya dan mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Untuk itu Bapa, berkati kami semuanya, biarlah firman ini boleh meneguhkan hati dan pikiran kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
berdoa. Bapa terkasih yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kalau Tuhan boleh mengizinkan kami untuk belajar dari firman Tuhan tentang bagaimana kami harus cari pasangan yang sepadan dengan kehidupan kami. Maka dalam kebersamaan kami hari ini, kami berdoa buat YouTube channel ini, biarlah Tuhan yang memakai menjadi saluran berkat untuk memberitakan Injil bagi orang-orang yang saat ini rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Berkati setiap kru yang boleh Tuhan percayakan untuk bekerja pada YouTube channel ini, biarlah program-program yang mereka boleh canangkan, boleh Tuhan berkati, boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa buat seluruh orang tua yang kami kasihi, biarlah Tuhan yang senantiasa menjagai dan memberkati kehidupan mereka. Terkhusus Bapa, hari ini kami mau berdoa buat anak-anak Tuhan yang duduk dalam bangku kuliah maupun sekolah. Tuhan yang memberikan hikmat dan kepintaran bagi mereka. Yang sedang mencari pekerjaan, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menunjukkan apa yang menjadi pekerjaan bagi mereka yang seturut dengan talenta yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Kami juga mau berdoa Bapak buat anak-anak Tuhan yang saat ini hendak mencari jodoh atau pasangan hidup mereka, biarlah Tuhan yang menyertai perjalanan mereka. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan mengajari mereka lewat kuasa Roh Kudus untuk memilih pasangan yang sepadan, yang seiman, yang boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu di sepanjang kehidupan mereka. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan, biarlah Engkau senantiasa hadir dan menyertai perjalanan kehidupan kami. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, salam sejahtera dalam nama Kristus Yesus. Ayo berikan waktu kalian untuk mendengarkan pujian dan firman Tuhan pada ibadah tengah minggu online yang diadakan setiap Selasa dan Kamis pukul 19.00. Mulai tayang tanggal 3 Oktober 2023 hari Selasa. Jangan lupa ya di channel YouTube Sylvia Margaret Huta Barat. Ayo bergabung bersama kami untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Amin. Pada ini kami berharap melalui pelayanan kami kita semakin dikuatkan dan memiliki iman yang teguh. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen serta di-share kepada teman-teman seiman kita yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.